Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuni Yokta, namun dalam segmen yang berbeda. Tokoh Hayuni Yokta adalah nama untuk segmen ini. Dalam segmen kali ini, kami akan mengulas mengenai kisah dari tokoh-tokoh yang menurut kami menarik dan berpengaruh dalam sejarah, khususnya dalam sejarah kota Yogyakarta. Tokoh yang akan kami ulas kali ini adalah Wong Kalang. Siapa dan bagaimana kisahnya? Simak video ini hingga akhir ya, dan pastikan untuk subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Kritik dan saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuniyokta@gmail.com. Pada video Kota Gede, sempat kami singgung mengenai Wong Kalang. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk mengulas lebih mengenai Wong Kalang ini. Wong Kalang adalah sekelompok orang yang berkumpul baik dari luar Jawa maupun dari Jawa itu sendiri. Wong Kalang hidup secara nomaden atau tidak menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama. Dahulunya, Wong Kalang hidup di dalam hutan dan memisahkan diri dari kerumunan masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan banyak sekali stigma mengenai Wong Kalang. Saat sampai di Yogyakarta, yakni Bumi Mataram, Wong Kalang yang kala itu datang berbondong-bondong dan ingin hidup menyebar di Yogyakarta, dicegah oleh prajurit keraton. Hal ini sampai di telinga Sultan Agung, yang kala itu memimpin Mataram. Akhirnya, berdasarkan negosiasi, diputuskan bahwa Wong Kalang ditempatkan khusus di satu daerah Kota Gede yang saat ini kita kenal dengan nama Tegal Gendu. Tujuannya supaya Wong Kalang dapat membantu perekonomian Mataram, khususnya Kota Gede yang saat itu sedang mengalami penurunan. Apabila teman-teman berkunjung ke Kota Gede, akan sangat mudah mengenali peninggalan sejarah Wong Kalang. Wong Kalang terkenal sangat kaya raya, sehingga tidak heran memiliki rumah yang sangat besar. Jadi, rumah-rumah besar di Kota Gede dengan bangunan khas percampuran antara Tionghoa, Amerika, dan kolonial Belanda, serta terdapat banyak kaca patri adalah rumah milik Wong Kalang. Banyak orang zaman dahulunya menyebutnya Rumah Kalang. Namun karena simpang siurnya kisah mengenai Wong Kalang, sebutan itu berganti menjadi Rumah Budaya Kota Gede. Uripo ning kono, sing wis tak kalang. Perkataan Sultan Agung tersebut menjadikan sekelompok orang-orang tersebut menjadi Wong Kalang yang berarti dikalangi atau dihalangi. Ada kisah yang perlu kami bagikan kepada teman-teman semua. Namun dalam berkisah kali ini, salah satu tim kami mendapat kesempatan untuk bertemu tokoh penting dalam kisah Wong Kalang. Tokoh tersebut dapat teman-teman lihat pada sketsa yang telah salah satu tim kami buat. Kami memanggil sosok tersebut Pak T. Pak T adalah keturunan asli Wong Kalang, namun lahir di Kota Gede. Ayah dan ibu Pak T merupakan saudagar yang kaya raya. Kepada kami, Pak T bercerita bahwa Wong Kalang memiliki kisah suka dan kisah yang sangat kelam, khususnya di Kota Gede. Wong Kalang yang notabene adalah saudagar sukses dan kaya raya, sebenarnya adalah keturunan masyarakat kuno yang tinggal di hutan, namun masih sangat menghargai dan peduli terhadap binatang liar, terutama babi dan anjing.
Cara hidup wong kalang juga cenderung berbeda dari masyarakat pada umumnya. Selain nomaden, wong kalang juga memiliki sistem perkawinan endogami, yakni sistem perkawinan dalam golongan mereka sendiri. Mereka tidak pernah melakukan perkawinan dengan orang di luar golongan mereka. Prosesi pemakaman wong kalang juga berbeda. Mereka masih menganut sistem obong kalang, yakni melakukan pembakaran namun bukan pada jasad orang yang telah meninggal, melainkan mereka akan membuat patung yang mirip dengan orang tersebut. Patung ini sering disebut dengan puspa gambar. Kemudian mereka akan menguburkan jasad orang yang meninggal sama seperti pada umumnya. Meskipun berbeda dengan ngaben yang berada di Bali, namun prosesi obong kalang ini tetap menggunakan kalender Hindu Bali. Perbedaan lain wong kalang dengan orang lain pada umumnya adalah wong kalang dikenal memiliki tulang ekor yang panjang sehingga terlihat seperti ekor. Hal ini pula yang menimbulkan stigma bahwa wong kalang adalah keturunan babi bahkan anjing. Perbedaan-perbedaan tersebut yang mengakibatkan wong kalang dipandang rendah, khususnya oleh wong Jawa, khususnya lagi orang-orang di kota gede kala itu. Wong kalang yang telah tinggal di kota gede dan terkenal kaya raya turut membantu perekonomian orang-orang di sana dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Wong kalang terkenal pula dengan keahliannya dalam hal kayu dan kerajinan, mengajarkan orang-orang Jawa, khususnya kota gede, untuk membuat kerajinan. Kebetulan wong kalang yang tinggal di kota gede kala itu adalah saudagar dan ahli dalam kerajinan, terutama dalam kerajinan emas, berlian, dan perak. Selain memberikan bantuan dalam hal perekonomian, wong kalang juga membantu dalam hal edukasi, terutama edukasi perdagangan. Beberapa hal inilah yang menyebabkan adanya interaksi antara wong kalang dan wong Jawa, khususnya orang-orang kota gede. Namun, wong kalang juga memiliki sifat yang kurang baik, yakni menggaji orang-orang kota gede kala itu dengan sangat rendah dan kurang manusiawi. Sifat yang tertutup menjadikan wong kalang angkuh dan kurang bersedekah. Hal seperti inilah yang membuat sebagian orang menjadi geram. Singkat cerita, Pak T mengatakan bahwa geramnya sekelompok masyarakat dan beberapa orang dari golongan Belanda kala itu melakukan peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa tersebut adalah perampokan dan pemberontakan. Sekelompok masyarakat dan beberapa orang Belanda menyergap rumah wong kalang, merampas seluruh harta benda. Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi satu kali, bahkan peristiwa selanjutnya terjadi persaingan sengit antara wong kalang dengan sekelompok masyarakat dan orang Belanda. Hal yang Pak T tidak habis pikir hingga detik menemui kami, Pak T tidak menduga akan adanya pertumpahan darah di kala itu. Pak T sempat mengatakan kepada salah satu tim kami dengan suara lirih dan menahan air mata. Ora popo, giwang sak perangkat ilang. Oma sak lemah ilang. Nanging opo kudu garwa sak temurun nginang getih. Ikhlas abot wis tak lakoni kanthi ikhlas luruh. Ngapura yen aku ugi garwa sak temurun durung dadi wong kang sumeleh menawi mbiyantu wong. Weng sak klumit le sempet diewangi lan ngewangi. Matur nuwun, ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. Sosok Pak T ketika peristiwa berdarah itu terjadi dapat teman-teman saksikan pada sketsa yang telah salah satu tim kami buat. Hal yang ingin kami tegaskan kali ini adalah salah apabila memandang segala sesuatu hanya dari satu sisi. Mungkin bagi sebagian orang, wong kalang adalah sekelompok orang memalukan yang kaya raya, namun kikir dan tak mau membaur.
Tapi pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa Wong Kalang adalah bagian dari sejarah yang hingga detik ini masih dapat kita lihat berupa rumah peninggalannya dan juga Kota Gede sebagai sentra perak. Jadi bagaimana? Sangat mengejutkan bukan? Masih banyak sekali tokoh dan kisah yang akan kami ungkap di petualangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan tokoh Hayuning Yokta selanjutnya. Matur nuwun.